pasti abang juga mengikuti berita ya, Ya. beberapa hari kemarin dari Rabu Kamis melihat demo kemarin. Kita dari demo dulu awalnya, demo kemarin di DPR sudah berjalan mulus, tapi tiba-tiba semakin sore dan malam jadi anarkis. Abang melihatnya seperti apa bang sebagai praktisi hukum yang melihat? Yang jelas saya melihat satu kegagalan sistem pengamanan pengendalian massa ya. Artinya demo sendiri itu ada sebuah hak. Akan tetapi di dalam lapangan, dalam prakteknya, yang punya wewenang untuk mengamankan jalannya demo adalah pihak kepolisian. Artinya pihak kepolisian sangat-sangat gagal ya, yang kemarin ditunjukkan itu. Mungkin perlu ada satu tindakan korektif untuk ya agar tindakan yang terjadi itu tidak terulang kembali, karena memang seperti kata Pak Kapolri yang bilang sebelumnya, kalau memang ada yang jelek di tubuh Kapolri, di tubuh Polri, potong kepalanya. Ya mungkin sudah waktunya beliau itu untuk diganti, karena memang kejadian itu sangat memilukan ya, sampai ada korban jiwa yang cukup banyak ya di seluruh Indonesia. Artinya benar-benar gagal ini polisi dalam mengamankan hak untuk berdemokrasi, yaitu demonstrasi. Dan akhirnya masa menggeruduk DPR, pagar sampai dirusak dan sebagainya, dan puncaknya saat ditabraklah driver ojol. Itu yang membuat masa dan juga para driver semakin rusuh bang, semakin kisruh lah ibaratnya malam itu sampai malam. Abang melihatnya seperti apa bang? Ya, kalau saya juga salah satu pelaku dari Eksponen 98 ya. Artinya kita dulu itu memang arahnya untuk menumbangkan rejim yang melampaui ya, rejim Soeharto. Nah, kalau yang sekarang ini sebetulnya kan hanya ingin menyampaikan pendapat saja. Nah, makanya kenapa dari segi pengamanan yang jelas sudah menjadi aturan adalah batas waktu untuk demonstrasi itu adalah jam 5 atau jam 6 ya, terakhir itu. Nah, itu harusnya dipatuhi, karena kalau sudah semakin malam memang itu akibatnya bukan demonstrasi lagi yang dikedepankan, tapi anarkisme. Yang harus kita tentang sampai saat ini adalah anarkisme, karena merusak itu adalah merusak fasilitas umum, merusak barang properti milik orang lain, itu adalah kriminal, dan semua itu wajib diamankan di sel, karena mereka tidak para kriminal ini tidak berhak hidup di tengah-tengah masyarakat, karena dia sangat mengganggu barang-barang maupun jiwa dari masyarakat. Alih-alih apapun, misalnya orang keamanan atau lembaga keamanan atau instansi keamanan melakukan excessive force atau tindakan yang di luar kewajaran, itu sudah ada mekanismenya. Artinya ketika ada yang melakukan tindakan di luar kewajaran, dia akan dihukum sama. Makanya jangan pernah menganggap hukum di Indonesia itu seenak udelnya, seenak perutnya saja. Artinya hukum itu ada dan aturannya jelas. Berarti bisa dibilang terkait yang penjarahan atau perampasan ke para anggota DPR dan juga artis yang masuk ke Kuya, Saroni, Eka Patrio, dan Ibu Sri Mulyani, itu bisa ditindak tegas ya bang? Itu bisa kena pidana ya bang? Wajib ditindak tegas, makanya saya juga prihatin dengan tindakan dari penegak hukum ya, karena memang dia wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dari kriminal. Hati-hati, kriminal ini bisa mengancam kita semua. Bahkan yang saya dengar dari media juga ada yang punya toko dijarah. Nah, yang punya barang-barang dirampas, dirampok. Itu sangat-sangat keji, artinya berkedok untuk menegakkan demokrasi, tapi aslinya dia perampok, maling. Artinya mereka tidak berhak berada di masyarakat, karena memang orang-orang sedemikian itu kriminal itu harus dimasukin di dalam penjara. Bang bisa melihat ini ada kira-kira ya, ada yang menunggangi guys sih bang, abang sebagai
praktisi hukum advokat, karena abang juga mengalami juga tahun 98 dan itu saat itu saya masih umur ya masih muda. Gimana menurut abang sendiri? Yang jelas kalau siapa menunggangi siapa itu menjadi tidak jelas. Makanya ketika yang saya lihat di media, para mahasiswa menarik diri ketika sudah rusuh karena mereka tahu dia akan ditunggangin. Nah, masyarakat yang liar ini, anarkis ini, memang ini sengaja disusupin ya menurut saya untuk memang melakukan chaos. Nah, siapa menunggangi siapa itu sangat-sangat vague, sangat-sangat kabur. Saya nggak tahu juga siapa yang coba menunggangi siapa karena memang terus terang ketidakpuasan itu memang ada di masyarakat. Tapi ingat masyarakat yang tidak puas itu harus ingat pemerintahan yang kalian pilih ini yang model begini di dalam pemilu sudah terus terang kok. Kalau yang kalah ya sudahlah, terima saja. Artinya nggak boleh nggak terima terus coba ngerusak-ngerusak. Nah, kalau yang menang juga ikut kecewa, saya nggak ngerti lagi nih caranya. Karena memang pemerintahan ini Presiden Prabowo sudah kita terima bahwa dia presiden kita bersama. Artinya permasalahannya adalah misalnya tidak suka di DPR. Ya sudah di DPR saja. Jangan sampai meluas merusak fasilitas umum. Apalagi merusak properti-properti pribadi. Itu kan udah di luar kewajaran dan di luar batas hukum. Itu namanya rampok. Bang, kena pasal berapa sih bang untuk ibaratnya penjarahan, perampokan dan juga merusak pasung? Yang jelas banyak sekali yang utamanya memang namanya mencuri ya 363 itu ya di waktu malam itu dengan pemberatan clear karena memang ada yang saya coba lihat di media tuh dia motong pagar, motong apa namanya rambu-rambu lalu lintas, terus merusak apa namanya CCTV segala macam, terus membakar pos polisi, membakar halte Transjakarta. Saya rasa itu memang berlapis ya, sehingga kemungkinan pasal yang akan dimasukkan termasuk dugaan makar juga bisa dimasukin karena memang terus terang itu untuk melindungi warga negara Indonesia yang lain. Karena terus terang warga negara yang suka merusak ini terus terang tidak suka dengan warga negara Indonesia yang lain yang coba memakai fasilitas umum. Dia sangat-sangat ingin memporak-porandakan apa yang sudah dibangun. Nah, orang-orang sedemikian ini pantas diganjar dengan hukuman subversi. Subversi itu hukumannya mati karena dia apa namanya pengkhianat negara. Nah, artinya saya rasa ketika dia memang mencoba melampiaskannya tapi nggak tahu, dia harus dikasih pelajaran dulu, yaitu masuk ke lembaga pemasyarakatan supaya dia jadi beradab. Berarti benar kata pasukan dari Pak Prabowo itu adalah tindakan makar, sama seperti yang Ya, karena kami waktu 98 itu fokusnya adalah di DPR, tidak di tempat lain, tidak pernah merusak fasilitas umum. Kita mendudukinya DPR, karena fokus kita wakil rakyat itu harus menumbangkan pemerintahan yang ada. Nah, kalau yang sekarang itu memporak-porandakan fasilitas umum di luar semuanya itu, nah itu yang harus ditindak. Kalau perlu tembak tempat, karena memang itu mengganggu keselamatan warga negara Indonesia yang lain yang sebetulnya nggak pingin ngerusak kayak gitu, nggak pingin rampok dan maling kayak gitu. Itu benar-benar kriminal. Nah, sedikit. Tapi apa bedanya sama para pejabat yang korup atau koruptor yang korupsi uang negara? Itu bisa bilang sama juga dong, merampok harta kekayaan negara dan juga rakyat dong. Betul, itu sama pendapat saya dari dulu sampai sekarang. Saya anti korupsi. Karena dengan satu perak pun dia korupsi, hukumannya harusnya lebih keras daripada mencuri. Potong tangan, hukuman mati, atau dimiskinkan seluruh keluarganya, itu harus menjadi gestur pemerintahan Prabowo supaya dia memang tegak berdiri nih, tidak ada korupsi lagi. Walaupun konco-konconya, kroni-kroninya yang dia bilang satu konco partainya atau teman-teman bermainnya atau bekas-bekas dari rejim Soeharto yang terdahulu. Tunjukkan ke masyarakat, ke rakyat bahwa memang pemerintahan ini menempatkan hukum sebagai panglima. Dan itu tidak mudah, karena kenapa? Jargon saya ini
adalah utopia, mimpi. Artinya mimpi suatu idealisme di mana tahun 98 itu kita mendambakan hukum sebagai panglimanya. Nah, tapi sekarang kan apa nyana, apapun yang terjadi, ya kita terima. Tapi ingat, tidak boleh jadi kriminal. Karena apapun kriminal yang kamu sudah lakukan itu, jangan kamu merasa dikriminalisasi. Artinya itu kamu benar-benar melanggar, kan 363 itu artinya mencuri barang yang bukan hakmu. Bukan lagi perbuatan melawan hukum, itu ngerampok. Artinya tidak boleh lagi itu dilakukan.